Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aminul Marlis Tanjung. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan nomor NIDN 0115099204 dan NUPTK 724770671130323. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah Perbankan Syariah dengan bobot 3 SKS dengan rincian 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek yang dipelajari di semester ini. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Perbankan Syariah yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, ekonomi, baik itu perbankan syariah ataupun perbankan konvensional. Kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, khususnya di bidang perbankan. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan yang pertama, mahasiswa mendapat menjelaskan mekanisme operasional perbankan syariah secara umum. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian bank konvensional dan bank syariah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan isu-isu dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi bank secara umum. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan struktur organisasi di dalam bank. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan peran intermediasi perbankan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan peran bank dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan peran bank dalam membangun suatu perekonomian. Ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan bank sebagai instrumen keuangan suatu negara. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan kriteria bank yang sehat. Yang 12, mahasiswa mampu menjelaskan produk pembeda dari bank syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu berinovasi ide untuk mengembangkan produk perbankan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan dan beradaptasi dengan perbankan digital. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah perbankan syariah yaitu 1. Pentingnya pemahaman terhadap perkuliahan perbankan syariah. Yang kedua, prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Yang ketiga, akad-akad dalam perbankan syariah. Yang keempat, produk pendanaan funding bank syariah. Yang kelima, produk pembiayaan atau financing bank syariah. Yang ketujuh, pembiayaan berbasis bagi hasil. Selanjutnya, layanan jasa bank syariah. Kemudian ujian tengah semester. Dan yang kesembilan, manajemen risiko bank syariah. Ke-10, governance dan regulasi perbankan syariah. Yang ke-11, peran DPS. Yang ke-12, perbankan syariah dan keuangan konvensional. Yang ke-13 adalah inovasi produk perbankan syariah. Dan yang terakhir, studi kasus dan diskusi terkait dengan perbankan syariah. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Nah, itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah perbankan syariah. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi dan textbook. Di antaranya, yang pertama, buku perbankan syariah. Kemudian buku tentang ekonomi syariah. Kemudian manajemen bisnis dan syariah. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan akan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk
mengingat kembali materi-materi pembelajaran yang lalu dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method. Contoh kasus cara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi-materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya akan menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama adalah menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan, pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan, saya akan menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester sebesar 20%, ujian tengah semester 20%, tugas sebesar 30%, kehadiran 10%, dan yang terakhir keaktifan mahasiswa sebesar 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah perbankan syariah secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, saya minta tolong pada relator untuk berdoa, memimpin doa. Silakan, siapa relator? Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai mata kuliah pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi kita, saya akan absen satu persatu ya. Yang saya panggil namanya silakan angkat tangan. Rafli. Boy. Naura. Azahra. Alia. Wan. Satrio. Faris. Hanif Wibowo. Izin. Nazwa Nabila Harahap. Fiona Salsabila. Jadid Akmal. Izin. Oke, kita hari ini masuk tentang materi tentang perbankan syariah, ya, perbankan syariah. Sebelumnya adik-adik ada yang belum punya rekening di bank, angkat tangan. Siapa yang belum punya rekening di bank? Oh, belum punya. Oke, yang lain? Ada yang belum pernah masuk ke bank? Semua udah pernah masuk ke bank ya? Oke. Kira-kira kalau kita ke bank itu kita mau ngapain? Ya? Transaksi keuangan. Transaksi keuangan berupa? Oke, mungkin transfer dalam jumlah yang besar gitu ya. Tapi kalau dalam nominal kecil kan cukup dari handphone saja gitu ya. Oke. Selain itu kita menabung gitu ya. Kemudian buat rekening ya, walaupun sekarang buat rekening bisa dari handphone gitu ya. Oke, minjam gitu ya. Oke, berarti udah kulit-kulitnya udah tahu ya. Perbankan syariah. Perbankan syariah itu kata majemuknya ya. Jadi perbankan syariah itu banyak beberapa bank syariah, kayak gitu. Beberapa bank syariah disebut perbankan syariah. Tapi kalau satu saja namanya bank syariah, ya. Bank syariah itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan, ya kan? Kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, ya, dalam bentuk kredit atau jasa lainnya seperti itu, ya. Itu pengertian dari bank. Nah, kalau bank syariah apa?
Hampir sama pengertiannya dengan bank konvensional tadi, cuman ada tambah-tambahan kata-kata syariah gitu. Ya, jadi transaksi operasionalnya berdasarkan syariah ya yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan hadis seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke kata syariah. Berasal dari akar kata syara'a yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan yang lurus gitu ya. Sehingga menurut terminologi Islam, aturan ilahi yang ditetapkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Ya, itulah kira-kira pengertian dari syariah. Ya. Jadi pengertian bank syariah itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan, ya kan? Dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit, tagihan lain-lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kayak gitu ya. Paham? Ya. Pokoknya intinya perbankan syariah itu kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu Al-Quran dan hadis. Mediasi tahu, mediator tahu, hukum tahu ya. Kira-kira apa itu? Oke. Oke. Benar ya. Ada jawaban yang lain? Baik. Oh. Mediasi itu kesepakatan antara dua orang sebelum masuknya ke pengadilan. Jadi sepakat antara dua perjanjian tanpa harus masuk ke pengadilan. Jadi orang yang menengahi itu disebut mediator. Oke, ya benar ya. Jadi ini bank sebagai lembaga intermediasi. Berarti bank itu adalah lembaga yang menengahi antara orang yang surplus dana, ya kan, dengan orang yang kekurangan dana atau membutuhkan dana. Jadi bank itu sebagai di tengah-tengah, ya, lembaga intermediasi. Makanya disebut lembaga intermediasi. Jadi di tengah-tengah, menghubungkan antara yang surplus dana dengan yang kekurangan dana. Oke. Ilustrasinya begini, nampak ya? Ini kita panggil lah namanya Gilang, gitu. Ada Gilang di sini? Nama Gilang nggak ada, syukur ya. Gilang memiliki uang sebesar 1 miliar, ya, dan uang tersebut ditabung di bank X. Dia punya uang 1 miliar dan ditabung di bank X. Oke. Kemudian Amsar, ini Amsar, ya. Ada nama Amsar sini? Oke, aman ya. Kemudian Amsar seorang pengusaha fashion ingin membuka cabang baru di kota Bali. Dia udah punya cabang di Medan. Dia mau ekspansi nih ke Bali, berarti kan dia membutuhkan modal untuk gudang, ya, modal untuk toko, untuk usaha juga, gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apa keuntungan Gilang sebagai nasabah menabung di Bank X? Apa keuntungan si Gilang? Yang ini apa keuntungan ini? Ya, dia mendapatkan bunga atau bagi hasil di bank syariah. Oke, benar ya. Satu lagi, yang lain. Apa keuntungan dari si penabung? Menabung uangnya di bank X. Apa kira-kira? Oke, uangnya itu dia merasa aman menaruh uangnya di bank daripada dia itu naruh uang di atas loteng atau di mana gitu ya. Kalau zaman dulu gitu nyimpan uang di atas loteng gitu, beneran, ya. Ya? Oke. Tadi kamu jawab apa tadi? Dia uangnya nggak berkurang Pak, jadi bertambah karena dia mendapatkan hasil dari bunga itu. Oke, ada benar, ada salahnya juga. Jadi kalau kita naruh uang di bank, kita akan dikenakan biaya administrasi bulanan. Nah, itu kan mengurangi saldo kita. Tapi benarnya itu adalah kalau nominal uang kita di bank itu besar, bagi hasil ataupun bunga itu akan besar, lebih besar daripada administrasi, ya, gitu ya. Nah, apa keuntungan si Riza yang ini sebagai nasabah peminjam? Keuntungan dia apa nih? Ya? Ya? Dapatkan modal kerja, pintar. Nah, terakhir apa keuntungan dari Bank X? Apa kira-kira keuntungan dari Bank X? Kurang tepat. Keuntungan si banknya ini apa?
sebagai dia lembaga intermediasi. Sedikit lagi. Keuntungan banknya apa? Pendapatan dari spread dari peminjam ini. Ya. Contoh gini aja. Si Gilang ini, ya kan? Dia mendapatkan bunga ataupun bagi hasil sebesar 7% dari deposito dia. Deposito dia diputar ke sini. Ya. Yang ini Amsar kena 15%. Berarti berapa keuntungan bank di sini? Ya? 15 dikurang 7. Keuntungannya adalah 8 gitu. Jadi itulah bank itu sebagai lembaga intermediasi, kayak gitu ya. Dia menghubung antara orang yang surplus dana dengan orang yang kekurangan dana. Oke. Paham ya? Sebelumnya udah pernah belajar perbankan syariah belum? Sudah ya. Jadi ini istilahnya mengulang aja gitu ya. Oke. Di semester berapa kemarin belajar? Oh, semester sekarang ini. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Oke. Kalau begitu bank itu tempat untuk apa? Ya, untuk menabung, meminjam, transaksi keuangan lainnya gitu ya. Oke. Fungsi bank itu ada 3 ya, menghimpun dana, tabungan, giro, deposito, penyaluran dana, kredit, pinjaman, pembiayaan, dan layanan jasa keuangan lainnya, transfer, pembayaran, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas tentang simpanan dan pembiayaan atau kredit. Nah, awal-awalnya kita akan membahas tentang simpanan dulu. Ya. Kalian hampir semua ya punya rekening di bank ya, saya yakin ya, hampir semua ya. Oke, pasti kalian punya tabungan namanya gitu ya, ya kan? Ada yang punya deposito di sini? Oke, mungkin keluarganya ada gitu ya. Jadi produk yang paling terkenal di bank itu adalah produk tabungan gitu. Kalau deposito kan khusus orang-orang yang berkelebihan dana gitu ya. Jadi hampir setiap orang tuh punya tabungan di bank gitu ya. Nah, tabungan itu merupakan simpanan. Jadi di bank itu kita bisa untuk simpan, bisa untuk investasi seperti itu. Jadi jangan pikir di bank itu nggak ada produk investasi gitu. Ada produk investasi, namanya deposito. Kayak gitu. Tapi yang sering kita gunakan adalah tabungan. Nah, selain tabungan, simpanan itu juga dalam bentuk giro namanya. Giro. Ada yang tahu giro? Saya yakin nggak tahu ya, karena giro itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau perorangan namanya tabungan, kalau perusahaan namanya giro. Betul. Apa bedanya detailnya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapanpun, gitu ya. Kita nabung di jam 1 lewat 1 udah bisa ditarik, ya, kayak gitu. Tapi kalau deposito nggak bisa. Deposito tuh pakai jangka waktunya. Ada yang 1 bulan minimal, ada 3 bulan, ada 6 bulan, 9 bulan, dan 1 tahun. Cara membuat tabungan nggak usah kita bahas ya, udah pasti tahu lah ya. Sekarang itu bisa dari M-Banking gitu ya. Udah pernah buka tabungan dari M-Banking? Udah ya. Oke. Caranya gimana? Video call ya sama apa ya? Sama iya gitu. Kalau cara konvensional dulu kita datang ke bank, bawa KTP dan segala macam, ribet gitu ya. Sekarang lebih dipermudah. Ada digital banking. Nah, ini kira-kira bentuk dari bentuk apa nih? Buku tabungan sama ATM. Ya, benar ya. Kalian pasti punya semua ya. Nah, kita bahas tentang yang kedua, giro. Ya, giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Sama macam tabungan juga, penarikannya bisa setiap saat gitu. Kapan kita mau kita tarik gitu. Ya. Dengan menggunakan cek. Nah, gitu. Kalau tabungan menggunakan ATM atau mobile banking gitu ya. Tapi ATM malah lebih sering gitu ya. Nah, kalau giro itu cek.
kita dikasih cek gitu. Ya. Pernah lihat cek? Pernah tahu cek? Pernah ya. Cuman udah pernah megang belum? Belum ya. Sama saya juga. Yang ini buku cek nih yang saya bilang nih. Buku cek. Tebel ya, macam buku gitu ya, macam buku kwitansi gitu ya. Nah, di sini ada sisanya nih, ya, disobek gitu ya. Itu kita letak nominalnya untuk siapa kayak gitu ya, sebagai pertinggal kita gitu. Nah, ini kalau per lembarnya nih. Nah, kalau ini apa nih? Rekening koran. Iya, pinter. Siapa yang jawab? Kenapa tahu itu rekening koran? Karena itu pernah kejadian ATM bobol Pak, tapi kurang juga susah gitu Pak. Jadi saya cek di mana nih letak kejadiannya gitu di ATM mana kan bisa dilihat dari situ. Oke, iya. Biasanya kalau tabungan perorangan kan dari buku tabungan tuh. Ya. Kecuali giro tadi ada ininya gitu. Iya, bisa juga kalau kita langsung minta ke bank seperti itu. Ya, minta daftar transaksi kita kayak gitu ya. Tapi ini lebih umum digunakan untuk giro ya. Walaupun tabungan bisa juga gitu ya. Jadi biasanya kalau tabungan itu kan kita lah gitu atau dosen misalnya saya gitu, gajian gitu kan jelas tuh tiap tanggal 1 atau di bank tanggal 25 gitu. Nah, nggak perlu rekening koran. Kenapa? Karena transaksinya nggak akan banyak. Logis ya? Transaksinya nggak akan banyak gitu kan. Sebulan uang masuknya cuma di tanggal 1, tanggal 25 atau ada tanggal-tanggalnya gitu. Nah, tapi kalau usaha itu tiap hari kan macam jualan online shop gitu. Banyak pendapatan tiap hari. Nah, itu dia butuh rekening koran untuk memantau transaksi keuangan dia. Paham? Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah, ya, penyimpan dengan bank, gitu ya. Jadi nggak boleh suka hati macam tabungan nariknya, gitu. Sebenarnya boleh, tapi dikenakan penalti. Tadi kita udah bahas tentang produk simpanan di bank. Ada 3 apa itu? Ada tabungan, deposito dan giro. Oke. Kita sekarang bahas tentang pinjaman atau kredit. Pinjaman itu adalah ada pinjaman konsumtif, ada pinjaman modal kerja, ada pinjaman investasi. Ya. Kalau kita membeli rumah KPR, itu termasuk pinjaman apa? Oh, pinter. Kalau kita punya usaha, kira-kira apa? Wih, pinter. Apa lagi? Kalau kita mau beli mobil, kira-kira pinjaman apa? Pinter. Kalau udah saya pleset kan ya, biar nggak investasi tadi jawabannya. Kalau kita mau bangun sekolah atau bangun hotel, bangun hotel itu jatuh kepada investasi ya. Ya, investasi ya. Nah, kita masuk jenis-jenis bank di Indonesia. Berdasarkan fungsi sama berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan fungsi itu ada bank sentral, kemudian ada bank umum, ada bank syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ya kan? Bank sentral itu apa? Ada yang tahu? Bank sentral itu apa? Contohnya aja. Bank Sumut. Yang lain? Yang lain? Salah semua ya. Bank sentral itu adalah induknya atau regulator bank-bank yang Indonesia. Itu adalah Bank Indonesia. Tahu ya Bank Indonesia ya? Ya. Kira-kira tugas Bank Indonesia apa? Ada 3 tugas Bank Indonesia ya. Yang pertama itu sistem moneter, mengatur lalu lintas uang, ya, mengendalikan inflasi segala macam gitu ya. Itu Bank Sentral ya, Bank Indonesia. Oke, kira-kira sebelum kita tutup ada yang mau bertanya atau yang tanya? Saya mau nanya Pak, mengapa deposito memiliki bagi hasil atau bunga yang tinggi daripada tabungan? Oke, mengapa deposito lebih tinggi bunganya daripada tabungan? Bagus pertanyaannya. Ada yang tahu kenapa nih deposito itu memiliki bunga atau bagi hasil yang lebih tinggi daripada tabungan? Ya. Setahu saya kan Pak, kalau tabungan itu kan dia pada saat disimpan hanya nggak bisa dipakai secara baru untuk keperluan lainnya Pak. Tapi kalau deposito itu, bank itu dia bisa meminjamkan hasil dari tabungan itu ke orang lain Pak. Jadi dia bisa menjadi investasi bagi orang lain. Makanya kalau misalnya hasil dari
Iya, benar sekali. Gitu. Kenapa deposito itu lebih tinggi bunganya daripada tabungan? Karena deposito itu uangnya bisa digunakan bank atau diputar bank untuk nasabah yang tadi itu nasabah peminjam gitu. Nah, gitu. Kalau tabungan itu hanya sekedar meletakkan duit nanti bisa ditarik gitu. Gitu ya. Paham ya? Paham. Mengapa lebih besar bunga deposito daripada tabungan? Paham, Dek? Oke. Ya, makasih tadi. Kemudian selanjutnya pertanyaannya ada lagi? Ya, siapa namanya, Dek? Nama saya Muhammad Yazid Tomo, NPM 2029. Wih, lengkap kali. Oke. Jadi saya mau bertanya, Ya. kan tadi Bapak udah sedikit menjelaskan produk-produknya. Nah, saya mau tanya soal apa produk bank yang sering digunakan masyarakat pada saat ini. Wih, bagus pertanyaan. Di zaman digitalisasi sekarang itu. Bagus pertanyaannya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, produk mana yang paling digunakan oleh masyarakat ya di bank ya, apalagi sekarang di zaman digital. Produknya itu adalah produk tabungan, seperti itu ya. Kalau di bank syariah itu produk tabungan ada namanya produk wadiah, kayak gitu ya. Ada juga produk tabungan namanya mudharabah, kayak gitu. Nah, kalau dari sisi kredit, produk yang sering digunakan itu adalah produk konsumtif, ya, untuk pembelian rumah, sepeda motor, dan mobil, kayak gitu ya. Paham ya? Jadi itulah produk-produk yang paling banyak digunakan oleh perbankan atau perbankan syariah gitu. Oke. Paham ya? Paham. Yang lain ada yang tanya? Ya, siapa namanya? Saya Kevin Purba, Kevin. 2306-200-30. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, sekarang kan ini zaman maju. Ya, belum maju kali lah. Ya, Pak. Nah, sedang-sedang. Saya ingin bertanya apa saja jenis-jenis pembayaran yang dapat kita lakukan? Maksudnya yang sudah resmi itu diapain? Pembayaran yang? Jenis-jenis pembayaran yang dapat kita lakukan. Oh, jenis-jenis pembiayaan mungkin, ya. Pembiayaan, oke. Ya. Terima kasih pertanyaan Kevin. Jenis-jenis pembiayaan, ya tadi udah juga kita bahas. Jenis pembiayaan itu ada pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi. Jadi kalau kita mau mengajukan pembiayaan di bank, itu kita juga harus jujur kepada banknya. Kita tuh sebenarnya uang ini mau digunakan untuk apa, kayak gitu. Ya, jangan kita salah produk bank kayak gitu. Jadi bank itu juga nggak tahu kebutuhan dana real nasabah itu apa gitu. Ya, karena begini, kalau kita gunakan uang minjam di bank tadi itu digunakan untuk membeli rumah, ya kan? Rumah itu kan berarti jangka panjang gitu ya. Ya, pembiayaan jangka panjang. Tapi kita bilang ke bank, saya gunakan untuk modal kerja. Modal kerja itu jangka pendek. Ya, nanti bank itu akan men-setting jangka jangka pendek gitu. Yang kelabaan siapa? Kita gitu. Angsurannya makin besar gitu. Paham ya? Untuk pertemuan minggu depan, saya mau ngasih asesmen sama kalian, ya. Kalian itu kunjungi, ya. Kalian kunjungi bank-bank yang ada di dekat rumah kalian. Satu bank aja, satu orang satu bank. Yang ada di dekat rumah kalian atau kos-kosan kalian. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu kalian membuat laporan kunjungan. Laporan kunjungan itu isinya tanggal, foto-foto kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian kepada si bank itu atau customer service yang ada di sana. Kira-kira pertanyaannya itu adalah produk apa aja yang ada di bank ini, ya, produk tadi yang udah kita bahas. Nah, aplikasinya gimana gitu. Nah, itu kalian tuangkan ke dalam laporan kunjungan, ya. Oke, diketik aja ya PDF, ya, kirim ke saya sebelum minggu depan gitu ya. Paham ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup sampai di sini aja pertemuan kita. Kita lanjutkan di minggu depan, ya. Oke. Demikianlah perkuliahan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT-PT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.